Halo semua, perkenalkan nama saya Marisa Trianti. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Subbagian Pengelola Pertanahan. Saya peserta dasar CPNS gelombang 4, golongan 2, angkatan 10 tahun 2021 dari Kementerian ATR BPN. Pada video ini saya akan membahas rangkuman materi dari agenda ketiga, yaitu mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN, di sini yang akan dibahas yaitu kedudukan dan hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua yaitu konsep dari sistem merit. Yang ketiga yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu pegawai negeri sipil yang merupakan pegawai ASN yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dan kewajiban pegawai ASN bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang mana haknya PNS bisa kita lihat di pasal 1 butir 3 dan P3K yaitu di pasal 1 butir 4, yaitu di PNS terdapat gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, ada perlindungan, ada dan pengembangan kompetensi. Sedangkan pada P3K tidak terdapatnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban pegawai ASN yaitu pada PNS dan P3K itu sama, terdapat di pasal 7. Selanjutnya adalah kode etik dan kode perilaku. Ada 12 kode etik dan kode perilaku yang bisa kita lihat di Undang-Undang ASN pasal 5, dan fungsi kode etik dan kode perilaku ada 3, yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua dari sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi. Yang ketiga yaitu sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan serta sasaran organisasi dalam memberikan ruang bagi transparansi dan akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Langkah nyata yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sistem ini yaitu berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga sistem merit bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, sedangkan bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit ada 3, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua ada penilaian kinerja, yang ketiga ada pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelola ASN terdiri dari manajemen PNS yang meliputi dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, hingga adanya jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K dimulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, adanya pengembangan kompetensi, ada pemberian penghargaan, hingga adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Selanjutnya materi rangkuman pelayanan publik mengenai konsep pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan. Konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.
dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama ada organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, ada penerima layanan atau pelanggan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan. Prinsip pelayanan publik ada 9. Yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua ada transparan, di mana pemerintah sebagai penyelenggara harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal yang terkait dalam pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga ada responsif, di mana pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antar satu warga negara dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identik warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, dan lain-lain. Yang kelima ada mudah dan mengerti. Di sini penyelenggara pelayanan publik di mana harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah, artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak untuk mendapatkan layanan tersebut haruslah terjangkau oleh warga negara. Yang keenam, ada efektif dan efisien. Di sini, penyelenggara harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel. Penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau dengan penyelenggaraan publik, mudah dilihat, dan gampang ditemukan. Sehingga, jika dijangkau dalam arti non-fiksi yang terkait yaitu dengan biaya dan persyaratan harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang ke-8 ada akuntabel, di mana penyelenggara dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang ke-9 berkeadilan. Penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan, salah satunya yaitu melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Etika dan etiket. Secara etimologi, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Seringkali dua istilah ini disamakan, tetapi sebenarnya dari dua kata tersebut memiliki perbedaan, di mana etika berarti moral, sedang etika berarti sopan santun. Meskipun berbeda, memiliki persamaan, yaitu sama-sama menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket perilaku manusia secara normatif yang memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Dasar etika pelayanan ada 7. Yang pertama, respectful, attentive, kooperatif, toleransi, informality, and self-control. Dalam etiket pelayanan, ada cara-cara menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman atau berjabat tangan,
bertamu dan menerima tamu, dan menangani keluhan pelanggan. Materi yang ketiga yaitu World of Government. Artinya yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kooperatif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi dalam mencapai pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. KWG penting karena menjadi dorongan publik integritas kebijakan. Yang kedua, menjadi fenomena kepentingan kapasitas sektoral. Yang ketiga, yaitu dari keberagaman latar belakang nilai dan budaya. Praktek WOG ada 4, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Tantangan dalam WOG yang pertama, kapasitas SDM, di mana kapasitas ini menjadi kendala suatu WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Yang kedua ada nilai dan budaya organisasi, yaitu nilai dan budaya organisasi menjadi kendala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga kepemimpinan, yang merupakan kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinannya dibutuhkan yaitu kepemimpinan yang mengakomodasi perubahan nilai, budaya, dan organisasi, serta SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.